Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Alhamdulillah siang ini kita bisa berbincang-bincang kembali dengan Bapak Haji Muhammad Lutfi Azhari. Beliau adalah Kepala Inspektorat YPI Al-Azhar. Rupanya kita sudah 3 kali bertemu beliau di acara yang sama. Kita bincang-bincang pertama dengan Ibu Dr. Nita Nuriko, kemudian dilanjutkan dengan kami, dan yang ketiga juga dengan saya juga di sini. Jadi terkait dengan membuka sekolah Al-Azhar baru nih, sekolah Al-Azhar baru di daerah Cianjur. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait Cianjur ini Pak, Ya. Cianjur ini benar-benar mengingatkan, kalau saya nih mengingatkan kota kelahiran ini Pak, Cianjur. Tapi Bapak mengingatkan kisah Bapak bagaimana membuka sekolah baru. Nah, sesudah Bapak membuka sekolah baru menjadi pimpinan sekolah, kepala sekolah di Al-Azhar Cilacap, lalu Bapak mendapat tugas di Al-Azhar Cianjur yang kedua kali. Kira-kira latar belakang munculnya surat keputusan itu apa ya Pak? Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa azan jundahu wa azamal ahzab wa wada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Pak Jasril, hari ini saya mendapatkan kembali kesempatan untuk sharing bersama, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk keluarga besar kita di YPI Al-Azhar. Terkait dengan tugas saya, ada pengalaman yang kedua membuka sekolah baru, yaitu di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Setelah saya kembali dari Cilacap waktu itu tahun 2005, saya kembali ke Jakarta, namun di YPI Al-Azhar belum ada formasi untuk saya untuk kembali menjadi kepala sekolah. Jadi sementara saya ditugaskan di SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru ya, di pusat untuk kembali menjadi guru. Saya nyatakan tidak masalah, saya siap untuk, memang saya tadinya guru ya, kembali jadi guru itu bukan hal yang sulit bagi saya. Jadi tahun 2005 itu sampai tahun 2007 saya ditugaskan di SMA Islam Al-Azhar 3 Pusat untuk mengajar bidang studi matematika sesuai dengan bidang studi saya. Alhamdulillah setelah 2 tahun saya sedang menikmati menjadi guru matematika di SMA. Tahu-tahu ada informasi dari kepegawaian, waktu itu masih almarhum Bapak Muhammad Jafar sebagai kepala SDM. Saya disampaikan, diinformasikan beliau untuk siap berangkat. Saya bilang, kemana lagi nih Mas? Ke Cianjur katanya. Kita akan buka sekolah SMP Islam Al-Azhar Cianjur, tepatnya SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Jadi urutan SMP yang urutannya yang ke-20. Dan sekolah ini adalah sekolah langsung di bawah YPI, yang kita sebut dengan sekolah cabang, yaitu sekolah yang langsung dikelola oleh YPI Al-Azhar. Sebelumnya di sana sudah ada TK dan SD Pak. Jadi ini SMP sekolah yang ketiga, dibuka pada tahun pelajaran 2007-2008. Nah kemudian karena mungkin kalau tadi Bapak menanyakan pertimbangannya apa Bapak yang tugaskan, ya mungkin pengurus melihat saya sudah punya pengalaman ya, membuka sekolah baru di daerah, kemudian pengurus juga masih melihat saya dianggap mampu mungkin gitu ya untuk membuka sekolah baru, dan kebetulan ada sekolah cabang kita. Kemudian ya langsung ditugaskan, diberikan SK, saya berangkat diantar oleh Pak Jafar. Kemudian pada bulan Mei saya kembali sendiri ke sana untuk mengadakan rapat kerja ya, untuk persiapan menghadapi tahun ajaran baru, membuka sekolah baru di Cianjur ini. Saya rapat kerja dengan tim guru yang memang sudah disiapkan, guru dan TU, rata-rata itu guru baru ya, artinya guru baru. Walaupun guru baru artinya yang memang mereka belum punya pengalaman ya, baru lulus kemudian melamar di
Al-Azhar ya, untuk guru SMP. Ada juga yang ditugaskan dari SD, yaitu guru akuba, guru agama, Al-Quran dan bahasa Arab. Itu sementara untuk tahun pertama mengambil dari SD. Selebihnya itu lebih banyak guru baru. TU-nya juga baru. Kemudian kita raker selama 3 hari, saya paparkan bagaimana konsep sekolah Al-Azhar, program-program yang kita laksanakan, dan bagaimana kita upaya-upaya kita dalam merintis sekolah baru ini supaya diterima oleh masyarakat luas di Kabupaten Cianjur. Kemudian kita punya target pada tahun pertama ini harus dapat murid sekian. Waktu itu yang ditargetkan oleh pengurus CP Al-Azhar 2 kelas, sekitar 30 atau sampai 70 murid. Gitu. Dan kebetulan karena kita sudah tahun itu sudah meluluskan, SD kelas 6 sudah meluluskan, artinya kita sudah punya murid yang dari dalam, yaitu SD Islam Al-Azhar 18 Cianjur. Awalnya memang pembukaan SMP ini atas dasar permintaan dari para orang tua murid yang dari SD kita, ya. Tapi kenyataannya setelah dibuka biasalah ya, mereka juga punya pilihan lain, dan di Cianjur ini sama dengan halnya di Cilacap, masih negeri minded Pak, masih mereka ingin masuk ke negeri, punya kebanggaan kalau dapat diterima di sekolah negeri, ya. Di sana memang favoritnya ada 3 sekolah, SMP negeri 1, SMP negeri 2, dan SMP negeri 3. Itu masih diperbutkan oleh lulusan SD termasuk SD kita. Jadi yang masuk waktu itu di tahun pertama pembukaan SMP dari sekolah kita, dari sekolah SD dalam, itu baru sekitar 40%, ya, belum mencapai 50%, itu tahun pertama. Kemudian ada pengalaman yang tentunya buat saya ini baru, tentunya beda dengan waktu di Cilacap ya. Di Cilacap itu saya menghadapi kultur teman-teman guru itu orang Jawa berarti Pak ya, orang Jawa, Jawa Tengah. Nah di Cianjur ini ya karena Jawa Barat kultur orang Sunda Pak. Nah, tentunya saya harus punya strategi bagaimana menghadapi bekerja sama dengan teman-teman yang latar belakang orang Sunda. Kan beda itu, Jawa dengan Sunda tentunya berbeda. Artinya berbeda kulturnya lah ya. Jadi saya harus punya cara sendiri bagaimana bisa masuk ke dalam lingkungan teman-teman. Ya alhamdulillah lambat laun saya bisa diterima, teman-teman juga welcome. Kemudian mereka sangat antusias, sangat tinggi dedikasinya. Mereka punya kebanggaan bisa bersama kita bergabung di Al-Azhar, mengabdi di Al-Azhar, menjadi guru Al-Azhar, itu punya kebanggaan tersendiri Pak. Ya karena di Al-Azhar ini, di Cianjur ini kan, di Kabupaten Cianjur, sekolah Al-Azhar yang sudah ada TK dan SD cukup dikenal, ya. Termasuk sekolah alhamdulillah diakui lah kualitasnya, cukup dikenal, dan begitu mereka ada kesempatan bisa menjadi guru di Al-Azhar, tepatnya nanti di SMP, tentunya mereka punya kebanggaan. Ya. Itu mereka tunjukkan dengan semangat mereka, dedikasi mereka, loyalitas mereka, mereka tunjukkan. Di tahun pertama itu kita berjibaku untuk menghadapi PMB tahun pertama, mencari murid, mempublikasikan sekolah kita, mengenalkan masyarakat. Ya, saya dan teman-teman presentasi ke sekolah-sekolah SD, terutama SD swasta Pak ya, kalau negeri itu memang agak tertutup waktu itu. Jadi ada sebagian yang membuka diri untuk bisa kita menyampaikan informasi terkait dengan PMB kita, ada juga yang belum mengizinkan, nah itu tantangannya. Tapi ke swasta alhamdulillah mereka welcome menerima kita untuk menyampaikan informasi penerimaan murid baru, program-program kita, atau promosi sekolah kita. Alhamdulillah di tahun pertama ini kita memang belum mencapai target ya. Waktu itu memang targetnya belum banyak, dari YPI meminta 2 kelas minimal 60 ya, 60 murid. Nah, untuk tahun pertama ini target jumlah murid ya lagi-lagi belum tercapai Pak ya, karena memang tantangan cukup berat. Yang dari dalam saja itu belum mencapai 50% yang mau masuk ke SMP kita. Ya, jadi di tahun pertama ini kita baru mendapat murid sejumlah
43. Ya, Pak. 43 itu dari dalamnya itu sekitar 18 waktu ya. Jadi tidak mencapai separuhnya. Kemudian sisanya dari luar itu ada yang dari negeri, ada yang dari swasta Islam. Di sana banyak sekolah swasta Islam juga. Jadi murid sejumlah itu ya karena ruang kelasnya sudah disiapkan oleh pengurus oleh YPI Al-Azhar itu 2 kelas Pak, 2 ruang kelas. Awal tahun pertama itu kita hanya punya 2 kelas saja, khusus untuk kelas. Nah untuk ruang guru, TU dan sebagainya kita masih menumpang di ruang yayasan. Di sana ada pengurus yayasan cabang, juga punya ruangan, kita masih menumpang di situ untuk pertama. Jadi ruang yang ada hanya untuk kelas. Kita tetap buat 2 kelas dengan jumlah murid 43 tadi, kita bagi 2. Berarti masing-masing 22 dan 21 per kelasnya. Nah kemudian ya kita terus berjuang keras dengan teman-teman di tahun pertama untuk terus bisa sekolah kita eksis, dikenal, diterima di masyarakat, kemudian makin diakui, dan seterusnya kita berupaya. Di tahun pertama itu kita berjuang bagaimana bisa menunjukkan prestasi kita. Semua lomba-lomba dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten kita ikutin Pak, supaya kita muncul nama kita di tahun pertama itu. Alhamdulillah, walaupun belum sampai tingkat provinsi ya, minimal di kabupaten kita sudah diakui keberadaan kita. Ada SMP Islam Cianjur dan sudah mulai menunjukkan prestasinya. Dan memang yang berprestasi ini lebih banyak memang anak-anak kita yang dari dalam Pak, karena memang mereka sudah dibentuk oleh teman-teman guru SD. Alhamdulillah bisa berkiprah di SMP untuk mengangkat nama sekolah kita untuk semakin dikenal. Namun itu pengalaman tahun pertama seperti itu Pak, memang berat perjuangan kita, walaupun kita sudah dikenal ada sekolah Al-Azhar, tapi untuk SMP ini kan sekolah yang baru dibuka ya. Tentunya untuk bisa diterima kita harus menunjukkan prestasi kita dulu ya. Alhamdulillah tahun pertama menghadapi tahun pelajaran kedua tahun 2008-2009 kita sudah mulai eksis dan dikenal, dan alhamdulillah di tahun kedua murid kita meningkat Pak. Kita dapat 72 murid dan dari dalam sudah semakin banyak. Waktu itu dari dalam sudah semakin banyak, sudah sekitar 60% Pak yang itu. Karena mereka udah lihat, wah bagus ini prestasinya. Artinya tim guru kita udah solid, sehingga orang tua murid dari dalam itu sudah mulai melirik sekolah kita. Kita dapat 72 murid dan langsung waktu itu yayasan juga sudah menyiapkan lokal baru, langsung dibuat 3 lokal, kemudian ditingkat Pak, tingkat 2 ya. Karena memang ini lokasinya tanahnya itu masih menyatu dengan SD di belakang ya. Akhirnya dengan izin dari pengurus YPI Al-Azhar di tahun kedua ini kita buat 3 kelas Pak gitu. Karena memanfaatkan tenaga guru yang ada, waktu itu juga ada tambahan-tambahan guru ya dari kepegawaian YPI Al-Azhar. Di tahun kedua sudah sebelum tahun kedua itu sudah menyiapkan tambahan guru. Artinya kita merekrut guru lagi, bahkan saya terlibat dalam proses penerimaan guru, menguji guru dan sebagainya. Nah, jadi di tahun kedua tim guru kita sudah semakin lengkap dengan jumlah murid 3 kelas, kelas 7 dan 2 kelas, kelas 8 ya. Totalnya 70 yang kelas 8 72, yang kelas 7 ini kelas 8 43 tadi, yang kelas 7 yang baru 72. Ini di tahun kedua. Berarti 115 ya, sekitar 115 murid. Itu di tahun kedua. Alhamdulillah kita semakin semangat dan tentunya semakin menunjukkan prestasi. Upaya kita untuk mendapatkan murid kita lakukan berbagai upaya. Di tahun pertama itu untuk sukses di PMB di tahun kedua, kita sampai mengadakan kompetisi futsal Pak. Jadi kita sebagai penyelenggaranya mengundang semua tim SD yang ada di kota Cianjur, bahkan sampai kepada wilayah kabupaten, artinya di luar kota juga kabupaten juga wilayah kabupaten masuk ikut. Kita mengadakan kompetisi futsal dalam rangka itu mengenalkan sekolah kita, juga sekaligus promosi sekolah kita dalam rangka sukses PMB di tahun kedua.
Jadi itu salah satu upaya kita untuk sukses PMB di tahun kedua. Kita mengadakan kompetisi futsal tingkat SD se-Kabupaten Cianjur, mendapat dukungan Pemda setempat, bahkan Pak Bupati sempat memberikan ini Pak, piala. Jadi ada piala khusus dari Pak Bupati dan juga dari Dinas Pendidikan Cianjur. Di samping dari kita sebagai dari EPI sebagai penyelenggara. Itu Pak kenangan saya, kesan saya ketika bertugas di Cianjur membuka sekolah cabang kita ya SMP 20 bersama teman-teman di sana. Dan ini tentunya pengalaman kedua yang punya kesan tersendiri Pak, berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Mungkin itu Pak Jasis. Nah sekarang ini agak berbeda sedikit nih Pak. Kalau tadi kan terkait dengan fungsi-fungsi bagaimana pengelolaan sekolah. Nah ini terkait Bapak punya pengalaman 2 tahun. Sempat mengajar di SMA Al-Azhar 3 dengan mengajar bidang studi matematika. Nah setidak-tidaknya Bapak bisa memberikan perbandingan waktu Bapak mengajarkan matematika di Bintaro, di Cilacap, kemudian di Kebayoran Baru. Bisa diceritakan bagaimana tingkat kesukaan murid terhadap bidang studi matematika itu? Apakah mereka berbeda atau sama atau rata-rata mereka menyukai atau justru mereka menghindari gitu pelajaran matematika? Berarti ini pengalaman jadi guru Pak ya? Iya, pengalaman guru yang 2 tahun. Pengalaman jadi guru matematika, ya, bidang studi matematika. Tentunya pada umumnya itu matematika dan IPA itu pada umumnya Pak ya, pelajaran yang kurang disukai pada umumnya. Tapi saya pikir tergantung itu sebenarnya kembali kepada gurunya, bagaimana bisa tampil di hadapan anak itu dengan menarik. Jadi kita harus bisa mencari metode yang pas, yang tidak monoton, yang menarik, dan mereka kita libatkan dalam proses pembelajaran itu. Sehingga mereka merasa tertantang, merasa bahwa mereka harus bisa gitu. Jadi kita bangkitkan dulu semangatnya bahwa mereka harus bisa. Jangan sampai selalu menjadi momok bahwa matematika itu sulit. Itu Pak yang kita berikan trik-triknya di awal, yakinkan bahwa mereka bisa, mereka mampu untuk menyelesaikan soal matematika, di mana setiap di awal materi yang baru kita bahas itu kita jabarkan dulu ya prosesnya, penjabaran materinya, kemudian prosesnya dan manfaatnya. Untuk apa kita belajar ini? Ya, misalnya kita belajar tentang peluang ya. Untuk belajar di matematika itu ada materi peluang Pak. Itu manfaatnya untuk apa? Kita jelaskan dulu. Kita belajar tentang pecahan misalnya ya, ini termasuk pelajaran dasar. Sudah dikenalkan di SD, di SMP, di SMA masih ada Pak. Itu kita sampaikan dulu, ya konsepnya bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya apa. Walaupun matematik tentunya harus kita berikan itu sehingga mereka semangat, ya tidak merasa bahwa ini menjadi beban dan sebagainya. Jadi kita bangkitkan, kita berikan semangat bahwa mereka mampu. Ya memang bertahap, ya tentunya nanti prosesnya bertahap dan kuncinya adalah mereka mau melakukan banyak latihan Pak. Matematik itu kunci di banyak latihan. Ya, kalau artinya banyak mengerjakan soal dari tingkatan soal yang paling mudah, kemudian soal yang mudah, ya sedang sampai soal sukar akhirnya bisa mereka kerjakan. Itu saya pikir kembali ke guru untuk bisa menghilangkan momok matematika itu sulit bagaimana. Itu kita harus punya trik sendiri dan tentunya dalam tampilan kita di depan kelas mereka semua kita libatkan. Jangan monoton mengajarnya gitu ya. Jadi selalu mereka kita ajak untuk berdiskusi dan sehingga soal-soal yang kita berikan itu mereka merasa mampu mengerjakan. Seperti itu Pak mungkin. Yeah. Nah kita kembali kepada bincang-bincang kita siang ini adalah membuka sekolah baru. Jadi terkait dengan membuka sekolah baru, bagaimana kerjasama Bapak saat itu dengan pihak dinas, katakanlah dinas pendidikan kota atau kabupaten atau provinsi, itu gimana Pak? Ya baik Pak, di Cianjur ini SMP Selama 20 Cianjur ini adalah sekolah cabang tadi dan memang kita sudah dulu dikenal Pak di Cianjur karena kita sudah buka TK dan SD ya. Artinya ketika kita harus berkoordinasi, kita harus
bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat dari mulai tingkat kecamatan ya, sampai tingkat kabupaten. Itu kita tidak banyak menemukan kesulitan Pak, karena nama kita sudah cukup dikenal di sana ya. Jadi ketika kita sampaikan waktu itu kita ngurus perizinan, ya izin operasional, izin prinsip dan sebagainya, ya kita welcome. Kebetulan ada beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur itu adalah orang tua murid kita Pak. Jadi ada beberapa yang sebagai pejabat di sana. Nah itu kita terbantulah untuk proses itu. Ada orang tua murid, kemudian membantu, artinya kita diarahkan prosesnya bagaimana, kemudian kita siapkan persyaratan-persyaratan, akhirnya alhamdulillah tidak banyak kendala Pak untuk dengan dinas. Kemudian kita juga sering membantu banyak bekerja sama dengan dinas pendidikan ketika mereka butuh fasilitas yang memang bisa kita bantu ya. Misalnya mereka mengadakan rapat dinas, mereka mengadakan kegiatan lomba dan sebagainya, welcome. Al-Azhar siap menjadi tuan rumah, siap nanti digunakan fasilitas yang ada. Itu selalu kita ini kan. Akhirnya ya mereka juga merasa terbantu dan semua urusan kita dimudahkan di sana Pak, alhamdulillah. Kemudian ketika bertugas di Cianjur ini saya tidak membawa keluarga Pak ya, karena kan jaraknya dekat ya. Ini beda dengan Cilacap. Waktu di Cilacap saya boyong semua ya, karena jaraknya jauh, artinya saya bisa pulang setiap saat gitu ya. Nah di Cianjur ini saya pikir karena dekat jaraknya bisa ditempuh dengan kendaraan umum bahkan Pak ya, banyak waktu itu bis ya, bisa naik bis ke sana, bis yang ke Bandung dan ke Garut kita bisa lewat Cianjur. Jadi biar saya yang mengalah gitu, saya saja yang sendiri yang bertugas Cianjur, sementara istri dan anak-anak tetap tinggal di Jakarta. Karena saya kesian Pak dengan anak-anak kalau harus ikut pindah lagi. Yang repot ini kan pindah sekolah, mereka harus beradaptasi dengan teman-teman di sekolah yang baru, belum lagi di lingkungan rumah dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan istri dan anak tidak ikut, saya sendiri, dan kebetulan sama yayasan saya disiapkan sana rumah ya, walaupun sederhana, ada rumah di belakang sekolah yang tempat tinggal saya untuk bisa lebih nyaman bertugas sana ya. Saya pulang paling seminggu sekali, kadang 2 minggu kalau ada pada kegiatan ya saya pulang 2 minggu sekali ya, tergantung kondisinya. Nah, jadi beda dengan Cilacap, tapi tetap saya bisa fokus alhamdulillah karena berkat dukungan teman-teman yang luar biasa di Cianjur itu, mereka semangat, kemudian selalu mudah diarahkan ya, dan mereka selalu ingin bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita Al-Azhar di Cianjur. Sempat berapa lama Pak untuk Cianjur ini? Saya 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Jadi ceritanya gini, tahun pelajaran pertama 2007-2008, kemudian tahun pelajaran kedua 2008-2009. Nah di tahun kedua itu saya sudah menyiapkan kader Pak, calon pengganti saya nanti akan meneruskan tugas saya. Begitu masuk tahun ketiga, tahun pelajaran 2008-2009, murid kita semakin banyak. Sudah ada 8 kelas waktu itu Pak, kelas 7 dan 8 masing-masing 3 kelas, dan kelas 9-nya 2 kelas ya, yang tadi dari tahun pertama. Dan ruangan juga sudah lebih lengkap ya, ditambah terus oleh pengurus CP Al-Azhar. Kemudian saya sudah punya kader untuk yang menggantikan tugas saya, ya waktu itu namanya Pak Fauzi Rahman. Beliau sudah disertifikasi oleh YP Al-Azhar, artinya sudah punya sertifikat, sudah punya SIM untuk menjadi kepala sekolah gitu ya. Kemudian di awal tahun pelajaran baru, tahun ketiga 2009-2010, itu tahapannya saya mengajukan wakil dulu Pak. Jadi di tahun ketiga di semester pertama itu masih saya kepala sekolahnya, tapi saya sudah ada wakil. Artinya wakil ini saya siapkan lebih matang untuk siap menjadi full nanti kepala sekolah. Ya. Jadi waktu itu Pak Fauzi statusnya masih wakil kepala sekolah. Sampai bulan Desember, jadi 6 bulan tuh ya, dari Juli sampai Desember saya punya wakil. Nah sementara
Di tahun ketiga ini saya sebetulnya sudah dimutasi Pak, atau sudah dirotasi ke SMP Islam Al Azhar 19 Cibubur. Artinya saya merangkap tuh Pak selama 6 bulan. Gitu. Jadi 4 hari di Cibubur SMP Islam Al Azhar 19, kemudian 2 hari Jumat Sabtu, bahkan kadang sampai Minggu kalau ada kegiatan, itu saya di Cianjur. Nah, sehari-hari selama saya tidak ada di Cianjur itu dikendalikan atau dipimpin oleh Pak Fauzi, yang waktu itu memang statusnya masih sebagai wakil gitu. Kemudian masuk ke semester genap tahun pelajaran 2009-2010, saya menghadap ke pengurus, saya minta izin untuk bisa difulkan di Jakarta karena saya merasa tidak enak Pak ya, tidak bisa fokus ya, karena harus 2 sekolah gitu ya, walaupun ini tugas ya harus dijalankan. Yang kedua alasannya saya nggak enak dengan pengurus yayasan yang di Cibubur Pak. Kemudian Cibubur ini kan yayasan kerjasama, yayasan Bahrul Ulum ya, yayasan pendidikan Bahrul Ulum. Nah, jadi saya minta izin dan saya nyatakan insya Allah Pak Fauzi sudah siap dilepas untuk melanjutkan tugas saya per Januari. Akhirnya per Januari saya sudah full bertugas di SMP Islam Al Azhar 19 Cibubur, dan tugas saya di Cianjur dilanjutkan oleh Pak Fauzi bersama teman-teman sebagai Pak Fauzi kepala sekolahnya, kemudian dibantu oleh teman-teman tentunya yang memang mereka sudah solid lah Pak lah ya dalam tim kerja itu. Walaupun saya sekali masih suka komunikasi juga, memantau bagaimana kondisi, alhamdulillah berjalan. Jadi di tahun ketiga itu kita sudah punya 8 kelas Pak, alhamdulillah perkembangan cukup pesat, dan seterusnya sampai saat ini memang sebetulnya kita siapkan untuk 4 paralel Pak ya, tapi belakangan murid kita memang menurun ya, jadi sekarang hanya 9 lokal yang terpakai, artinya 3 paralel Pak, kelas 7, 8, 9 kita punya 9 kelas, dan insya Allah setelah pandemi ini selesai kita akan berupaya lagi untuk menambah murid kita supaya target 4 kelas itu bisa terpenuhi untuk di SMP Islam Al Azhar 20 Cianjur. Begitu mungkin Pak ya perjalanannya, suka dukanya, alhamdulillah sekolah kita bisa berjalan di Cianjur ini dengan baik, walaupun memang masih penuh perjuangannya, harus terus ditingkatkan baik jumlah murid maupun prestasinya. Mungkin itu Pak dari yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu yang menyaksikan kms.alazhar.or.id atau YouTube kami, Knowledge Management, apapun simpulannya yang bisa kita tangkap dari perbincangan kita, yaitu bahwa beliau, Pak Haji Muhammad Lutfi Azhari, memiliki knowledge di dalam hal tantangan yang baru tentunya ya, karena beliau harus membuka sekolah yang baru. Kemudian adalah yang kedua adalah beliau memang harus bisa mempersiapkan kadernya. Ada sesuatu yang baru, beliau laksanakan, lalu beliau harus mempersiapkan kader yang baru. Sudah berjalan, lalu beliau mendapatkan tugas-tugas baru lagi. Kiranya seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kesan dan pesan Pak untuk teman-teman, terutama yang sedang mengikuti calon pimpinan sekolah ini Pak. Iya. Ya. Baik, sebagai closing ya. Kembali saya nyatakan bahwa ketika menerima tugas untuk membuka sekolah baru di daerah ini ya, walaupun dekat ya di Cianjur, ini kembali saya ingin menunjukkan atau membuktikan komitmen saya Pak, bahwa sebagai pegawai YPI Al Azhar kita siap ditugaskan dimanapun. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi saya menyatakan siap gitu ya. Karena ini komitmen, sebuah komitmen ya. Nah, saya berharap teman-teman yang lain juga, apalagi yang masih muda-muda ya, yang sudah memiliki status capim ya, sudah punya sertifikat calon pimpinan, ya mungkin nanti tugas Anda, tugas Bapak Ibu sekalian, karir Bapak Ibu di jenjang pimpinan akan dimulai menjadi wakil kepala sekolah misalnya. Nah, saya berharap jangan selalu nanti tugasnya itu harapannya selalu di Jabodetabek, ya. Apalagi yang sekarang sudah status wakil kepala sekolah ya. Ini siap-siap kalau YPI Al Azhar membutuhkan Bapak Ibu untuk tugas di daerah, siap-siap Bismillah, insya Allah. Itu semua Allah yang mengatur semuanya.
jangan dibayangkan dulu ya. Nanti bagaimananya ya, bagaimana itu justru harus kita nikmatin. Ya, saya prinsip itu Pak, saya nikmatin semuanya. Alhamdulillah diberikan banyak kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah. Gitu. Nah itu saya pikir hal yang prinsip ya. Jadi justru kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk Al-Azhar, jangan sebaliknya. Ya. Kontribusi apa sih yang sudah kita bisa berikan untuk Al-Azhar? Saya alhamdulillah ya walaupun istilahnya cuma tugas kepala sekolah, tapi saya siap ditempatkan di daerah. Buat saya itu ya sesuatu yang bisa saya berikan. Saya pernah memberikan kontribusi itu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa diikuti atau dilaksanakan oleh teman-teman, artinya punya semangat itu ya. Jadi apa yang kita bisa berikan untuk Al-Azhar? Kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk Al-Azhar? Ya, saya sebentar lagi menjelang pensiun. Saya 3 tahun lagi pensiun Pak, tidak terasa. Tapi saya punya kebanggaan sendiri ya, pernah melakukan, pernah berbuat sesuatu untuk lembaga kita yang kita cintai ini di Al-Azhar. Dan di sisa-sisa pengabdian saya tentunya saya berupaya keras, apalagi yang bisa saya berikan untuk Al-Azhar. Itu mungkin yang bisa saya pesankan terakhir untuk teman-teman dalam closing ini. Terima kasih, sukses untuk semuanya, mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah selalu bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Haji Muhammad Lutfi Azhari telah hadir pada siang ini dan telah menutup dengan closing ceremony. Setidak-tidaknya ada sesuatu yang baru, tak usah takut, kemudian kelola dengan komitmen dan siapkan kader. Kira-kira demikianlah. Jadi kita sudahi bincang-bincang siang kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah. Insyaallah.